Selamat pagi. Hari ini kalau kita lihat ada konflik di tanah Papua ini tidak berakhir. Selalu saja pasti ada kejadian seperti kemarin di wilayah Pegunungan Tengah, kemudian bergeser ke wilayah Maibrat, Tambrau, perbatasan antara Bintuni dan Maibrat di bagian selatan, Aifat Selatan, Aifat Timur, dan hari ini terjadi lagi di Dogiyai. Jadi orang Papua ini kelihatan dibenturkan dengan aparat sipil negara dan aparat pertahanan negara. Aparat sipil negara itu adalah Polri, aparat pertahanan negara itu adalah TNI. Dan juga ada benturan antara orang Papua dengan orang Papua. Di Manokwari misalnya ada pembunuhan, dan ini kejadian berturut-turut. Saya mengajak kita bersama-sama orang Papua dan para pemimpin, terutama mereka-mereka yang berjuang dimandatkan untuk berjuang untuk kepentingan rakyat, DPR Papua, DPR Kabupaten Kota, MRP, stop melakukan pertentangan, adu pendapat dan lain sebagainya, argumentasi di media ataupun di media sosial, tapi sempatkan waktu untuk baca-baca buku supaya mengerti. Kenapa sampai kita diperlakukan seperti ini orang Papua? Seakan-akan kita ini kalau pinjam bahasanya Philip Karma almarhum itu, dia katakan seakan-akan kita ini setengah binatang. Begitu. Jadi ini harus baca buku-buku seperti ini, Kemiskinan dan Kebebasan. Kemiskinan dan Kebebasan ini diedit oleh Panau Wiratma, SJ. Dia ini seorang pastor Katolik. Buku ini cukup lama saya punya dan ini perlu baca, dan juga perlu baca buku yang ditulis oleh Pendeta Sokrates Sofian Nyoman. Ini pemusnahan etnis Melanesia, memecah kebisuan sejarah kekerasan di Papua Barat. Dan juga buku yang ditulis oleh Paulo Freire. Paulo Freire ini seorang pentolan pastor juga yang sebenarnya dididik untuk jadi pastor di wilayah Amerika Latin. Dia punya buku judulnya itu Pendidikan Kaum Tertindas. Jadi 3 buku ini menurut saya penting untuk kita baca supaya kita memahami bagaimana situasi yang sedang terjadi di Papua akhir-akhir ini. Kita ini sedang dibenturkan supaya kita sibuk dengan kepentingan kelompok, kepentingan individu, tanpa kita pikirkan bahwa kita ini sedang dijajah. Pikiran kita dijajah, dan segala macam hal kita sedang dijajah, secara ekonomi, secara politik, secara sosial, secara budaya kita dijajah. Jadi kita harus keluar dari kemiskinan itu, kita keluar dari bencana itu, kita keluar dari konflik itu untuk berjuang bersama-sama untuk melepaskan diri dari penjajahan itu. Buku ini penting sekali, harus dibaca supaya kita memahami situasi yang saat ini dan kita melakukan upaya secara sistematis, secara struktural untuk melawan penjajahan yang terjadi di atas tanah Papua. Orang Papua harus sadar, para pemimpin harus sadar. Baca buku, cari referensi banyak-banyak untuk bagaimana mengurai konflik yang terjadi di atas tanah Papua, yang menyebabkan kita orang Papua selalu menjadi pihak yang diletakkan pada posisi sebagai korban. Kalau korban yang memang nyata, oke, mungkin itu pelanggaran HAM dan diusut. Tetapi korban yang akibat daripada keadilan struktural yang terjadi di negara ini, kita harus bersatu untuk berjuang melawannya. Tuhan memberkati.